Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 2 TIF. Pada video ini, saya akan membuat video laporan praktikum dari mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Oke, pada video ini saya akan membuat video tentang yang pertama itu ada instalasi project di React.js. Yang kedua adalah penjelasan tentang konsep dasar dan cara kerja di React.js. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja pada yang pertama, yaitu instalasi project React.js. Sebelum melakukan instalasi project, kita perlu menginstal Node.js. Seperti ini teman-teman, Node.js. Untuk file masternya akan saya letak linknya di deskripsi. Oke, langsung saja kita install untuk Node.js nya. Untuk penginstalnya cukup diklik kanan lalu install, lalu next. Oke, karena di sini saya telah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi teman-teman. Kita cancel saja. Oke, lalu untuk install projectnya, di sini kita menggunakan command prompt atau cmd teman-teman. Nah, untuk menginstalnya bebas mau di mana. Di sini saya akan menginstalnya di folder saya yang ada di direktori C. Pertama kita pindah dulu ke direktori C-nya. Oke. Lalu di sini kita install langsung saja projectnya dengan menjalankan command npm create file at least sol express strip app.strip admin. Ini adalah nama dari project yang akan kita buat. Lalu kita menggunakan project template dari Reach. Lalu kita enter saja. Oke, jika sudah terinstall, kita pindah ke file projectnya. Dengan ini teman-teman mengikuti instruksi dari sini saja. cd admin. Setelah itu kita installkan projectnya dengan menjalankan perintah npm install. Lalu tunggu hingga proses instalasi selesai. Oke, jika telah selesai, kita jalankan perintah npm run dev untuk menjalankan service ya teman-teman. Oke, ini adalah tampilan awal dari template project React.js ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari React.js ini teman-teman. Langsung saja kita buka dari VS Code file project kita yang telah kita buat tadi. Kita open folder. Kita tadi menginstalnya di direktori C teman-teman. Di ini Sol Express app admin ini adalah project kita install tadi. Oke, ini adalah filenya. Oke, di sini dia memiliki halaman indeks yang ditampilkan, di mana halaman indeks ini menampilkan isi dari file main.jsx yang ada di direktori source atau src. Kita lihat di sini ada file main.jsx, di mana dia ini menampilkan komponen dari app. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa dia hanya menampilkan satu komponen saja ya teman-teman, yaitu komponen app. Dapat kita lihat di sini ada komponen app teman-teman. Nah, di komponen app ini memiliki satu parent function yang mereturn atau mengembalikan sebuah nilai atau tampilan di sini ya teman-teman. Nah, jadi React.js ini menampilkan komponen-komponen yang telah kita buat di mainnya. Jadi di main ini kita perlu hanya
memasukkan komponen-komponen yang telah kita buat. Contohnya, di sini ada satu komponen app nih. Kita akan menampilkan dua komponennya. Kita tambahkan di satu. Lalu di sini akan terduplikat langsung teman-teman. Komponen satu di sini. Di sini adalah komponen 2-nya teman-teman. Lalu untuk memodifikasi, tentu saja kita memodifikasi di function app teman-teman. Di sini kita contoh memodifikasi ini, kita ubah menjadi belajar. Otomatis di sini langsung berubah menjadi belajar teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya membuat indeks lain, yaitu indeks pertemuan 2 untuk menampilkan komponen yang telah saya buat ini teman-teman. Di sini kita hanya perlu menambah atau mengganti menjadi pertemuan 2 agar tidak menggunakan indeks defaultnya. Oke. Di sini adalah yang pertama, saya akan menjelaskan komponen dari artikel berita ya teman-teman. Untuk tampilan dari komponen artikel beritanya dimulai dari card ini teman-teman. Oke, karena di sini pada mainnya artikel berita ini saya letakkan pada div yang menggunakan CSS card yang teman-teman yang sebelumnya telah saya buat di custom CSS card. Oke, baik. Di sini pada komponen artikel detail akan menampilkan sebuah judul, gambar, isi berita, tanggal, hingga sumbernya. Pada komponen artikel ini memiliki satu parent function, lalu memiliki 4 function child teman-teman, di mana yang pertama ada di sini ada function body yang menampilkan data dari judul, tanggal, isi berita yang sebelumnya telah saya isikan di variabel data ini teman-teman. Ada judul, tanggal, isi berita, gambar, dan sumber. Lalu di sini ada function gambar. Itu function yang akan mereturn atau mengembalikan atau menampilkan sebuah gambar ya teman-teman dari data yang telah kita simpan di variabel data tadi. Oke, di sini ada function sumber yang akan menampilkan data dari sumber beritanya. Lalu di sini ada function detail yang akan menggabungkan semua function-function tadi dan menyusunnya seperti gambar, body, dan sumber. Di body ini ada data judul, tanggal, isi berita. Lalu di function parentnya itu menampilkan atau mengembalikan nilai dari function detail ini teman-teman, di mana detail ini memiliki gambar, body, dan sumber. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini teman-teman. Di mainnya seperti ini teman-teman. Lalu komponen yang kedua, saya membuat komponen on a section atau pertanyaan jawaban. Untuk contoh dari hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk kode programnya ini seperti ini ya teman-teman. Dimana di sini memiliki satu function parent sama seperti tadi, memiliki variabel data yang berisi pertanyaan, jawaban, nama, dan tanggal. Oke, di sini ada 4 child function, di mana yang pertama ada function profile. Ini menampilkan nama dan tanggal si pemberi pertanyaan itu teman-teman. Di sini dia menampilkan dengan teks small, menampilkan data dari nama dan data tanggal ya teman-teman. Lalu di sini ada function jawaban. Di sini pada function ini menampilkan data dari jawaban adminnya teman-teman. Lalu di sini ada function pertanyaan, yaitu mengembalikan atau menunjukkan nilai dari pertanyaannya. Lalu di sini ada function detail, di mana pada function ini akan menggabungkan function-function tadi ya teman-teman, di mana ada function profile, pertanyaan, dan jawaban. Lalu di parentnya ini akan menampilkan function detail tadi teman-teman.
seperti ini. Lalu di app-nya ini, di app-nya di main-nya ini akan memanggil komponen queue exception-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu komponen yang ketiga itu adalah list product. Untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kepada itunya, kode program ya. Untuk list product, di sini saya memiliki satu function parent ya, hanya satu yang memiliki variabel data yang menyimpan nama, gambar, dan harga. Oke, di sini ada 5 function child. Yang pertama adalah function button. Sini berfungsi untuk mengembalikan sebuah button ya teman-teman, atau memunculkan button. Lalu di sini ada function harga yang akan menampilkan harga. Lalu di sini ada function nama yang akan mengembalikan nama dari produk itu teman-teman. Lalu di sini sama seperti tadi, ada function gambar yang akan menampilkan data dari gambar. Lalu ini menggunakan CSS teman-teman. Ada buy button, product price, dan product name yang telah saya buat di custom.css. Ini teman-teman, ada product card, product image, product name ini teman-teman, ini menggunakan CSS. Product price ini teman-teman, dia menampilkan warna hijau. Lalu buy button atau tombol beli di sini warna biru teman-teman, sesuai ya. Oke, lanjut balik lagi ke list produknya. Di sini ada function detail yang mencakup semua function yang telah kita buat tadi, mulai dari gambar, nama, harga, sampai button ya teman-teman. Lalu di function parentnya kita menampilkan atau memanggil komponen-komponennya, atau itu komponennya apa itu teman-teman, functionnya. Di sini saya copy 3 kali agar menampilkan 3 produk ya teman-teman. Lalu komponen yang keempat, saya membuat form untuk login ya teman-teman. Di sini form login. Untuk kode programnya seperti ini. Di sini memiliki satu function parent login. Lalu di sini ada child function data, input username, input password, dan button. Di mana function button ini fungsinya atau mengembalikan nilai dari button untuk menampilkan button. Lalu function input password ini dia menampilkan sebuah inputan untuk password ya teman-teman. Lalu sini input username itu adalah mereturn atau mengembalikan nilai dari input username. Lalu di detail ini teman-teman, dia menggunakan sebuah function yang telah kita buat tadi, seperti input username, input password, dan button. Lalu jadilah seperti ini. Lalu jadi seperti ini teman-teman. Oke, lalu yang terakhir ada komponen dari form input product. Tampilannya seperti ini. Form input product itu teman-teman, tampilannya seperti ini. Untuk kode programnya di sini, dimana dia memiliki satu function parent ya teman-teman. Lalu memiliki 5 function child. Di sini sama seperti tadi, ada button, harga, nama, dan gambar. Yang masing-masing menampilkan gambar, namanya, harga, dan button. Di sini menggunakan CSS ya teman-teman, yang telah saya buat juga di sini. Input file, submit button, sama input file. Di sini kolomnya. Sama seperti tadi, strukturnya saya membuat seperti detail yang akan berisikan function-function yang telah kita buat tadi atau yang ada.
lalu mengembalikannya di function parent utamanya teman-teman, lalu dipanggil komponennya di file bednya. Oke, sekian dari video saya. Jika ada salah kata dan kurang penjelasan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.